Halo guys, selamat datang di layar 21 TV. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas alur cerita film berjudul The Substance yang liris pada tahun 2024. Dalam cerita film ini, seorang artis bernama Elizabeth merasa resah lantaran pesonanya mulai memudar. Karena hal tersebut, dia nekat memakai obat terlarang agar bisa memberikan efek awet muda dalam waktu yang singkat. Setelah memakai The Substance, Elizabeth sukses jadi muda lagi. Dia seperti terlahir kembali menjadi sosok baru bernama Sui. Menyusul hal itu secara perlahan, ketenarannya juga kembali lagi. Namun di sisi lain guys, Elizabeth justru ketagihan memakai obat itu yang membuat masalah tak terduga datang. Sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, Mimin mohon dukungan kalian untuk like, share, dan subscribe ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak ke alur ceritanya guys. Film dimulai dengan selebriti yang bernama Elizabeth terlihat sedang berulang tahun. Semua orang memberikan selamat kepadanya. Lalu ketika Elizabeth masuk ke kamar mandi, dia melihat seorang produser bernama Harvey yang sedang sibuk mencari bintang baru yang lebih muda dan seksi untuk menggantikan Elizabeth. Di sini Harvey bahkan tidak menyadari keberadaannya dan tampak bingung bagaimana Elizabeth yang lebih tua masih memegang acara tersebut. Setelah Harvey meninggalkan kamar mandi, Elizabeth hanya bisa melihat kerutan di wajahnya melalui cermin. Tidak lama kemudian, dalam kesempatannya makan siang bersama Harvey, di sini Harvey mengumumkan bahwa acara Elizabeth akan mengalami perubahan. Karena menurut Harvey sudah waktunya untuk pembaruan. Tentu saja kabar ini sangat memukul Elizabeth guys. Dia merasa diabaikan karena usianya sudah tua. Dalam perjalanan pulang, Elizabeth menyadari bahwa gambar dirinya yang muda di papan reklame telah diturunkan, membuatnya terganggu dan tidak menyadari truk yang mendekat. Kecelakaan yang terjadi sangat parah, namun di rumah sakit dia diberitahu bahwa tubuhnya tidak terluka sama sekali. Dokter kemudian meninggalkan ruangan, sementara seorang perawat melakukan pemeriksaan. Tapi untung saja kondisi Elizabeth tidak mengkhawatirkan. Saat Elizabeth keluar dari ruangan di rumah sakit itu, dia menemukan sebuah paket kecil di sakunya. Di dalamnya terdapat sebuah flash drive berlabel zat aneh. Dia juga menemukan nomor telepon dan catatan yang menjanjikan perubahan signifikan. Tiba-tiba seorang pria mendekatinya mengaku mengenalinya. Pria itu adalah Fred, teman lamanya di sekolah dulu. Fred menyapanya dengan hangat dan mengungkapkan bahwa dia selalu menganggap Elizabeth sebagai wanita tercantik. Kemudian Fred memberikan nomor teleponnya dengan harapan bisa berhubungan kembali dengan Elizabeth. Sementara itu Elizabeth yang merasa seperti hidupnya berantakan, dia telah resmi diberhentikan dari acara yang dulu membuatnya terkenal dan sekarang hanya tersisa kenangan akan masa kejayaannya dulu. Karena merasa bingung dengan situasi ini, Elizabeth mulai meneliti flash drive misterius yang diterimanya dalam video tersebut. Sebuah suara bertanya, apakah dia pernah membayangkan dirinya yang lebih muda dan lebih menarik. Suara itu kemudian menjelaskan bahwa dengan satu suntikan, Elizabeth bisa mengaktifkan DNA-nya untuk memperbarui dirinya menjadi versi terbaik. Zat itu menawarkan kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya selama 1 minggu. Namun setelah 1 minggu dia akan kembali lagi ke dalam keadaan semula. Siklus itu berulang meskipun ada 2 versi dari dirinya. Dia tetap akan menjadi dirinya yang asli. Video itu berakhir dan Elizabeth terkejut dengan apa yang dia saksikan. Dia membuang flash drive itu ke tempat sampah. Setelah itu Elizabeth pergi ke bar untuk menenggelamkan kesedihannya dengan minum-minuman. Lalu setelah dia pulang dan melihat dirinya di cermin kamar mandi, Elizabeth tidak bisa melepaskan pandangannya dari keriput di wajahnya. Dia mencoba mengingat masa lalunya sebagai bintang Hollywood yang mempesona, tetapi kenangan itu tidak cukup untuk menghilangkan keputusasaannya. Mengetahui kondisi ini, Elizabeth memutuskan untuk mengambil kembali flash drive tersebut dari tempat sampah dan dia menghubungi nomor telepon yang tertera untuk melakukan pemesanan. Keesokan paginya sambil membaca koran, dia menemukan iklan yang mencari pengganti dirinya untuk acara tersebut. Iklan itu hanya mencari wanita berusia 18 tahun hingga 30 tahun yang semakin membuat Elizabeth frustasi. Tidak lama setelah itu dia menerima sebuah amplop dengan simbol zat misterius yang hanya berisi nomor telepon di dalamnya. Setelah itu Elizabeth memutuskan untuk mengikuti alamat yang ditulisnya. Dia berjalan melalui pinggiran kota sampai tiba di sebuah pintu terkunci. Dengan menggunakan kartu yang diterimanya lewat surat, dia membuka pintu tersebut. Setelah itu dia melangkah ke lorong sempit yang gelap dan kotor. Di ujung lorong dia masuk ke ruangan putih yang penuh dengan laci-laci. Dia mencari lagi yang sesuai dengan nomornya.
dan mengeluarkan sebuah kotak kardus. Sekembalinya Elizabeth di rumahnya yang mewah ini, Elizabeth membuka paket itu dan menemukan petunjuk rincian untuk prosedur misterius yang mencakup berbagai alat perubahan serta makanan khusus yang diperlukan. Ada juga peringatan yang mengganggu mengingatkannya akan risiko berdiri di depan cermin. Elizabeth mulai memeriksa setiap inci tubuhnya. Dia memperhatikan keriput, bintik-bintik, dan tai lalat. Dia mengingat janji-janji dalam video yang menyebutkan bahwa prosedur ini akan mengembalikan versinya yang lebih muda dan cantik. Lalu dengan harapan besar, Elizabeth mengambil kapsul aktivator dan menyuntikkan cairan hijau misterius menggunakan jarum suntik. Dia mengikat lengannya dengan karet, lalu menyuntikkan zat itu ke tubuhnya. Setelah itu dia menatap dirinya di cermin, menunggu tanda-tanda perubahan guys. Namun tidak ada yang terjadi. Tidak lama kemudian tiba-tiba rasa pusing menyerangnya, sehingga membuatnya terjatuh ke lantai dan menangis. Sampai akhirnya penderitaan itu pun mereda. Dan saat Elizabeth berbaring di lantai, tubuhnya mulai mengalami perubahan yang menakutkan. Punggungnya bergeser dan kulitnya seakan-akan terkelupas dari tulang belakangnya. Kedua bola matanya tampak berjuang untuk tetap berada di rongga. Dari lubang di punggungnya, struktur tubuh baru mulai muncul. Secara perlahan, sosok baru ini berhasil berdiri dengan canggung dan menatap tubuh Elizabeth yang tergeletak di lantai. Saat dia melihat ke cermin, yang tampak adalah seorang wanita muda yang cantik dan juga sangat aduhai guys. Melihat itu membuat Elizabeth yang baru ini merasa kebingungan. Dia terpesona oleh penampilan barunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi lekuk tubuh barunya. Namun ketika dia melihat tubuh lamanya yang tidak bernyawa, Elizabeth pun merasa mual dan memuntahkan cairan hijau yang menjijikkan. Tidak ada pilihan lain, dia mengambil jarum dan benang untuk menjahit lubang di tubuh lamanya. Setelah selesai menjahit, Elizabeth menyuntikkan zat ke dalam tubuhnya. Lalu pada kenyataannya, Elizabeth telah terbelah menjadi dua versi. Satu adalah sosok wanita muda, kemudian yang satu lagi adalah sosok wanita tua. Sekarang tubuh Matrixnya yang kosong tergeletak di lantai kamar mandi. Bahkan suaranya berubah sehingga membuat hidungnya berdarah. Hal ini mengingatkannya akan kebutuhan mendesak untuk mengambil stabilisator hariannya. Dalam proses stabilisasi, itu melibatkan pengambilan cairan putih dari dalam tubuh Matrixnya. Dengan jarum suntik besar sambil berjuang untuk tetap sadar, Elizabeth segera menyuntikkan salah satu dari 7 kapsul. Setelah proses stabilisasi, tubuhnya kembali mendapatkan fleksibilitas dan kecantikan mudanya. Dia melirik koran mencari informasi tentang audisi untuk mencari pengganti dirinya guys di acara yang dulu dia bawakan. Tanpa ragu, Elizabeth sekarang dalam sosok barunya memutuskan untuk menghadiri audisi tersebut. Ketika sosok Elizabeth yang baru saja masuk, para juri tidak bisa berkata-kata. Mereka dengan cepat menanyakan namanya. Lalu dengan penuh percaya diri, dia menjawab namanya adalah Sui. Selanjutnya kita melihat di rumah Harvey. Terlihat di sana Harvey sangat gembira melihat sosok yang dianggap sebagai pengganti sempurna untuk Elizabeth. Dia menjelaskan bahwa program tersebut akan tayang perdana dalam 2 minggu ke depan. Sebelum pertemuan selesai, Sue menyebutkan bahwa dia memiliki jadwal lain karena harus keluar kota setiap 2 minggu untuk merawat tubuhnya. Namun Harvey yang terobsesi dengan bintang barunya itu bertekad untuk mengatasi masalah ini. Setelah pembicaraan mereka, saat berjalan pulang, Elizabeth yang telah berubah menjadi muda mulai menarik perhatian. Hal ini sudah lama tidak dia rasakan. 6 hari berikutnya dia sibuk mengelola stabilizernya dan menikmati berbagai sesi pemotretan, memposting gambar dirinya yang tampak sempurna. Meskipun jadwalnya sangat padat, dia tetap memperhatikan tubuh Matrixnya dengan teliti, memastikan kebutuhan tubuh lamanya terpenuhi. Namun pada hari ke-7, makanan terakhir untuk tubuh Matrixnya telah habis. Kemudian Sui versi muda Elizabeth mendekati tubuh lamanya untuk menyambungkan infus. Namun saat darah dari tubuh Elizabeth yang lama mengalir ke dalam sistemnya, tiba-tiba saja Sui pingsan. Beberapa waktu kemudian, Elizabeth yang lama terbangun kembali. Dia merasakan berat tubuh wanita muda yang tak sadarkan diri di atasnya. Dengan susah payah dia mendorong tubuh wanita itu, tetapi rasa sakit di punggungnya tidak bisa diabaikan. Setelah melihat versi sempurna dirinya di lantai, Elizabeth memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Meskipun dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu Elizabeth pergi ke lokasi syuting di mana semua foto dirinya telah dihapus dari lorong. Ketika Harvey melihatnya, dia tersenyum dan mengatakan sudah lama menunggu untuk mengajaknya minum. Namun alih-alih merayakannya, Harvey menyerahkan sebuah kotak berisi barang-barangnya dan menjelaskan bahwa tim telah memberikan hadiah perpisahan.
Setelah pertemuan itu, dalam perjalanan pulang, Elizabeth kembali ke rumahnya. Dia menemukan tubuh tak bernyawa Sue masih tergeletak di lantai kamar mandi. Dia mulai dengan hati-hati mencatat hari-hari ketika dia akan bertukar tubuh dengan versi mudanya, di mana hari itu akan menjadi milik masing-masing dari mereka. Pada hari kedua, dia menerima surat dari pemasok misterius yang menginformasikan bahwa pasukan berikutnya telah tiba di tempat biasa dan dia harus mengambilnya di area yang sama. Setelah kembali ke rumah, Elizabeth pergi ke kamar mandi untuk memeriksa sisa makanan yang ditinggalkan. Minggu berikutnya ketika mereka kembali bertukar, ternyata peran sementara tubuhnya yang lama tetap tidak bernyawa di kamar mandi. Untuk menjaga rahasia ini, Sue mulai mencari ruangan tersembunyi di dalam rumahnya. Begitu dia menemukannya, dia menghabiskan beberapa hari menghancurkan dinding kamar mandi. Tetangganya yang merasa terganggu oleh kebisingan datang menemui Sue. Tapi untungnya Sue memperkenalkan dirinya sebagai penyewa baru. Tetangganya bernama Oliver meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Dia bahkan menawarkan bantuan jika Sue membutuhkannya. Ketika Sue kembali ke rumah, dia memindahkan tubuh Elizabeth ke kamar mandi dan dia menguncinya di ruangan rahasia yang telah dia buat. Di sisi lain, acara TV barunya dimulai. Setelah acara berakhir, dia mengucapkan selamat tinggal kepada pemirsa dengan cara yang sama mirip dengan gaya Elizabeth di acara lamanya. Atas penampilan itu, dia mendapatkan tepuk tangan meriah dari rekan-rekan kerjanya dan sudah mulai merasakan kegemilangan yang dulu pernah dirasakannya. Lalu pada hari Minggu, Sue bersiap-siap dengan pakaian terbaiknya untuk pergi keluar malam bersama teman-temannya. Di sini Sue ingin sepenuhnya menikmati tubuh mudanya dan bersenang-senang semaunya. Namun persediaan makanan untuk tubuh metriknya mulai menipis, membuat Sue merasa lemas dan tidak bisa menikmati waktu sepenuhnya. Hidungnya mulai berdarah dan dia merasa pusing. Saat Elizabeth tua sadar kembali, dia melihat kekacauan di rumahnya dan dia menemukan catatan dari Trek yang menempel di jendela. Ketika hendak membacanya, dia melihat salah satu jarinya mulai menua secara tiba-tiba, memperlihatkan tanda-tanda pembusukan. Elizabeth merasa panik dan berlari ke kamar mandi untuk memeriksa tubuhnya dan dia mendapati bahwa luka itu belum sembuh. Dalam keputusasaan, Elizabeth menelpon nomor di flash drive untuk melaporkan efek buruk dari zat yang telah dia gunakan. Dia menjelaskan bahwa dia menggunakannya hanya untuk mendapatkan beberapa jam ekstra dan memohon agar situasinya dapat diperbaiki. Namun pria di telepon itu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan karena kedua versi tersebut adalah bagian dari orang yang sama dan keseimbangan antara mereka berdua harus dihormati. Sesaat kemudian Elizabeth membersihkan rumahnya. Melihat versi dirinya yang lagi bergerak dengan seksual mengikuti musik dari TV, dia mematikan televisi menggunakan jari yang mulai membusuk. Ketika notifikasi isi ulang zat muncul, Elizabeth keluar untuk mengambil kotaknya di lokasi biasa di pinggir kota. Saat dia berjalan, dia mendengarkan suara yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia menjadi paranoid. Dia mampir ke kedai kopi untuk menenangkan diri. Di sana seorang laki-laki tua yang duduk tidak jauh darinya berkomentar bahwa efeknya hanya bertahan selama 7 hari. Elizabeth melihat tanda di tangannya dan mengingat bahwa perawat yang dulu merawatnya memiliki tai lalat yang sama. Pada saat itu, lelaki tua tersebut menjatuhkan barang-barangnya, menunjukkan kartu identik dengan milik Elizabeth tetapi dengan nomor yang berbeda. Elizabeth merasa curiga. Dia berpikir telah diikuti. Lelaki itu mengaku hanya penasaran dengan keadaannya meskipun Elizabeth meyakini bahwa semuanya baik-baik saja. Lelaki tersebut terus berbicara tentang betapa sulitnya perasaan berada di ambang kehancuran. Tidak tahan mendengarkannya lebih lama lagi, Elizabeth memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanan, dia bertabrakan dengan truk yang berteriak agar wanita tua itu keluar dari jalanannya supaya dia bisa melaju dengan sepeda motornya. Saat kembali ke rumah, Elizabeth dengan panik mencari barang-barangnya hingga akhirnya menemukan nomor Fred. Dia ingat bahwa meskipun penampilannya berubah, tetapi Fred selalu memandangnya sebagai wanita tercantik yang pernah dia kenal. Elizabeth memutuskan untuk menelepon Fred dan mengatakan bahwa belakangan ini dia sangat sibuk. Mereka pun sepakat untuk bertemu. Malam itu di sebuah restoran, Elizabeth mengenakan pakaian terbaiknya. Namun saat akan pergi, dia melihat bibir Sue yang tampak lebih berkilau. Elizabeth kembali ke cermin. Dia mencoba memperbaiki riasannya, tetapi bayangan Sue terus saja menghantuinya. Itu mengingatkan bahwa masa-masa kejayaannya telah berlalu. Setelah berkali-kali berusaha keluar rumah, kehadiran Sue yang terus mengganggu membuat Elizabeth kembali lagi ke cermin. Dia semakin frustasi dan akhirnya menghapus semua riasannya. Merasa kalah oleh kesempurnaan Sue, dia memilih untuk mengabaikan pesan-pesan dari Fred yang mencoba menghubunginya. Waktu berlalu dan Sue kembali mengambil alih tubuh Elizabeth.
Saat proses syuting berlangsung, Soo merasakan ada perubahan aneh di tubuhnya yang mengganggu jalannya syuting. Sutradara memperhatikan sesuatu yang janggal di layar dan meminta pengambilan ulang. Dengan gugup, Soo meminta pakaiannya dan segera meninggalkan lokasi syuting. Soo menemukan benjolan aneh di tubuhnya dan mendorongnya kembali ke dalam perut. Saat itulah dia dengan marah menelpon nomor yang sama untuk mengeluhkan kebiasaan makan Elizabeth yang buruk. Tetapi operator mengulangi dengan jawaban yang sama, bahwa keduanya adalah satu orang. Hari itu Soo kembali ke lokasi syuting hanya untuk diberitahu bahwa acara pagi telah dibatalkan. Harvey meminta bertemu dan memberitahu kabar mengejutkan bahwa karena kesuksesan acara dan popularitasnya di kalangan penonton, Soo menjadi pembawa acara spesial tahun baru yang paling dinantikan. Sejak saat itu Soo mulai mengkonsumsi obat tersebut setiap hari dan menyesuaikan jadwalnya untuk memastikan dia mengendalikan tubuhnya. Namun akibat itu efek samping mulai muncul pada Elizabeth. Bisul-bisul menjijikkan muncul di punggungnya, dan ketika dia terbangun dia menjerit menyadari bahwa setengah tubuhnya mulai membusuk. Elizabeth segera menghubungi operator untuk mengeluhkan. Namun operator kemudian menanyakan apakah Elizabeth ingin menghentikan semuanya. Operator mengingatkan bahwa sebagai metrik dia memiliki kekuatan untuk mengakhiri pengalaman itu kapan saja. Namun operator juga memperingatkan bahwa kerusakan yang telah terjadi tidak bisa dipulihkan kembali meskipun prosesnya dapat dihentikan. Meskipun diperingatkan, Elizabeth menolak untuk kembali ke kehidupan lamanya yang penuh dengan penderitaan, walaupun kondisi fisik dan mentalnya semakin memburuk. Kemudian Elizabeth duduk di sofa dan dia merasakan sendi-sendi tubuhnya mulai melemah dan dia harus menahan rasa sakit dari perubahan yang menyiksa. Ketika Elizabeth memasak, dia menemukan buku resep yang pernah diberikan Harvey kepadanya. Pada saat yang sama dia menonton wawancara Soo di televisi dan merasakan benci ketika melihat kesuksesan yang sedang diraih Soo. Pembawa acara memuji Soo sebagai pengganti sempurna untuk Elizabeth. Tetapi Soo dengan santai mengakui bahwa dia tidak pernah menonton acara Elizabeth. Dia bahkan mengatakan bahwa acara Elizabeth diperuntukkan bagi wanita yang lebih tua dan bahwa mereka berasal dari generasi yang berbeda. Pernyataan ini membuat Elizabeth marah. Dia terus memasak dengan kemarahan membara. Ketika pembawa acara menanyakan rahasia kecantikan Soo, wanita muda ini menjawab bahwa dia hanya menjadi dirinya sendiri dan mengaitkan semuanya dengan kepribadian yang baik. Jawaban ini membuat Elizabeth semakin geram. Dalam kemarahan, dia membanting televisi dan menutup jendela agar tidak perlu melihat Soo lagi. Elizabeth menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi merasa tidak berdaya serta tidak mampu bertindak atau mengekspresikan emosinya. Dia yakin bahwa Soo telah mencuri segalanya darinya. Ketika wanita muda itu kembali dan melihat kekacauan yang ditinggalkan oleh Elizabeth, dia memutuskan untuk mengambil sebanyak mungkin cairan dari matriksnya agar tidak perlu kembali lagi ke tubuh Elizabeth. Dia menguras cairan dalam jumlah besar dari tubuh lemah yang tergeletak di lantai itu. 3 bulan kemudian, acara tahun baru yang dinantikan sudah semakin dekat. Soo sedang bersiap untuk momen yang akan mengantarkannya menjadi bintang besar. Namun sebelum debutnya itu, Soo pergi ke kamar mandi mencari lebih banyak penstabil. Tetapi yang dia temukan hanyalah zat busuk dalam kapsul. Soo panik dengan kondisi ini. Dia pun kemudian berusaha menghindar dari pasangannya di apartemen dan menelpon pemasoknya untuk meminta lebih banyak lagi cairan penstabil. Namun pria di telepon mengatakan bahwa dia harus menunggu cairan tersebut beregenerasi dan Soo harus berjuang melawan rasa sakit yang kian memburuk. Operator juga memperingatkan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah dengan menukar kembali tubuhnya dengan versi Elizabeth yang akan mengatur ulang proses produksi cairannya. Namun di sini Soo menolak karena acara pentingnya akan berlangsung. Esok harinya karena tekanan, Soo akhirnya terjatuh di dapur. Dia menyeret tubuhnya ke kamar mandi dan berusaha mengumpulkan apa yang dia butuhkan. Tetapi beberapa barang jatuh ke lantai menimbulkan suara yang memicu kecurigaan pasangannya. Ketika pasangannya datang untuk memeriksa, untungnya dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Soo berhasil menukar tubuhnya kembali menjadi Elizabeth yang nyaris tidak bisa berdiri. Elizabeth berusaha menutup pintu tepat waktu untuk menyembunyikan kondisi buruk tubuhnya yang membusuk. Dengan penuh keputusasaan, Elizabeth mencari ponselnya di seluruh rumah untuk menghubungi pemasoknya. Elizabeth memohon kepada operator untuk segera menghentikan seluruh proses ini. Tetapi dia hanya menerima jawaban bahwa mereka akan mengirimkan yang diperlukan secepat mungkin. Elizabeth berusaha mengembalikan foto-foto lamanya ke tempat semula. Keesokan paginya dia menerima kabar bahwa paket terakhirnya telah tiba. Dia membungkus dirinya dengan berbagai kain dan segera bergegas ke pinggir kota untuk mengambil pesanan tersebut. Setelah kembali, dia menyeret tubuh Soo melewati rumahnya menuju ruangan tamu. Di sana dia membuka kotak kardus dan menemukan permohonan maaf dari pembuatnya, diikuti dengan jarum suntik berisi cairan hitam yang menjanjikan untuk mengakhiri seluruh pengalaman itu.
Ketika dia bersiap menyuntikkan cairan ke dada Su, suara terngiang di pikirannya mempertanyakan keputusan itu. Dia diingatkan bahwa tindakannya tersebut tidak akan mengembalikannya ke dalam keadaan normal, melainkan hanya membawa mereka kembali ke titik awal. Dalam keadaan putus asa, dia menusukkan jarum suntik ke jantung Su. Dia mulai menyuntikkan cairan perlahan. Namun Elizabeth melihat catatan motivasi yang ditulis untuk presentasi Su yang akan datang. Itu semua mengingatkannya pada masa-masa gemilangnya. Elizabeth merasa menyesal menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengambil resiko itu, karena dia sangat membutuhkan sosok Su. Dia mengingatkan dirinya bahwa hari ini adalah saatnya Su bersinar, karena Su adalah bagian dari dirinya sendiri yang dicintai oleh banyak orang. Namun semua usaha itu tampak sia-sia ketika hidung Su mulai mengeluarkan darah. Elizabeth mencari infus untuk melakukan peralihan, tetapi darah dalam tubuh Percy lainnya belum berhenti mengalir. Dalam keputusasaannya, dia menusukkan jarum ke jantungnya berusaha untuk menghidupkannya kembali. Tiba-tiba saja Su terbangun dan Elizabeth terkejut. Hal ini tidak mungkin terjadi karena mereka tidak seharusnya sadar pada waktu yang bersamaan. Wanita muda yang cantik itu melihat jarum suntik berisi zat mematikan tergeletak di karpet, dan dia dengan marah menyerang Elizabeth karena mencoba menghilangkannya. Pertarungan antara mereka berdua menjadi sengit. Mereka bertahan hidup demi diri mereka sendiri. Elizabeth berhasil mengunci dirinya di kamar mandi, tetapi kait pintu tidak kuat menahan Su yang menerobos masuk. Namun ketika Su teringat bahwa mereka adalah satu dan sama, dia menangis tanpa bisa menghentikan air matanya. Su menyadari bahwa dia telah menandatangani takdirnya sendiri. Setelah itu Su pergi ke lokasi syuting untuk acara spesial malam tahun baru, di mana semua orang memujinya karena kecantikannya. Namun dengan indera yang semakin kabur, dia mulai perlahan menyerah. Efek sampingnya memaksanya bergegas ke kamar mandi, dan tiba-tiba saja satu persatu giginya mulai terlepas, sehingga senyumnya yang indah mulai hancur. Di sini Su merasa putus asa. Dia teringat tentang zat aktivator. Su lalu meninggalkan kamar mandi untuk mencarinya. Namun saat dia berusaha pergi, Harvey menahannya untuk memperkenalkan kepada investor dan Su tersenyum untuk mereka. Begitu berhasil melepaskan diri dari mereka, kukunya mulai terlepas dan dia berlari pulang dengan pusing guys, merasa seolah hidupnya hampir berakhir. Dalam keputusasaannya, dia sampai di kamar mandi dan mengambil toples aktivator yang dulu berwarna hijau. Lalu Su menyuntikkan zat kuning ke dalam pembuluh darahnya. Su berharap bisa mendapatkan kembali versi dirinya yang lebih baik. Namun proses yang dialami Elizabeth terulang kembali. Zat itu seharusnya hanya untuk sekali pakai, sehingga Su pun melihat makhluk mengerikan di dalam cermin akibat mutasi cloning yang gagal. Dalam kondisi ini, dia menempelkan foto Elizabeth di wajahnya sebelum melangkah keluar untuk pertunjukan terbesar dalam karirnya. Monster itu luput dari perhatian berkat kertas yang menutupi wajahnya dan mendapatkan tepuk tangan meriah atas penampilannya. Saat lampu padam dan pertunjukan dimulai, makhluk menakutkan ini melangkah di antara para penari cantik hingga berdiri di bawah sorotan lampu. Monster itu memperlihatkan wajahnya yang cacat dengan cara yang mengerikan. Jeritan memenuhi ruangan dan semua orang ingin mengakhiri kekacauan tersebut. Namun ketika mereka berusaha untuk mengendalikannya, tempat itu segera berubah menjadi kekacauan total guys, dan makhluk itu memutuskan untuk melarikan diri. Meski berantakan dan hancur, sebagian kecil dari monster itu masih sadar dan merangkak kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Nah guys, jadi itulah alur cerita film ini. Semoga kalian terhibur ya. Pastikan kalian sudah subscribe channel Layar 21 TV untuk mendapatkan konten terbaru dari saya. Sampai jumpa ya di alur cerita film berikutnya. Bye bye.